akan mulai dari soal nomor 1 ini biasa ya, ini biasa soal seperti ini berkaitan dengan skor. Ya, ini berkaitan dengan bilangan bulat. Kalau kemarin kita untuk nomor 1 itu perubahan suhu gitu ya. Nah, ini berkaitan skor lagi gitu ya. Oke. Dalam kompetisi matematika, setiap menjawab benar diberi skor 3 ya. Jadi kita tuliskan kalau benar itu skornya 3 gitu ya. Kalau salah itu skornya salah diberi negatif 1. Kalau tidak menjawab ya, tidak menjawab itu 0. Nah, di sini dari 40 soal yang diujikan, Dedi menjawab 31 soal. Skor yang diperoleh 81. Banyak soal yang dijawab benar oleh Dedi adalah, ya ini kita belum tahu ya, yang dijawab salah berapa, yang tidak dijawab salah berapa. Gitu ya. Nah, baik. Kalau yang tidak dijawab itu karena semuanya ada 40 ya, yang tidak dijawab ya, tidak dijawab itu tentunya kan 40 dikurangi 31 yaitu berapa ini? 9 ya, 9. Maka yang tidak dijawab ini kita kalikan dengan 9. Nah, dimisalkan ya, misal yang benar, misalkan yang benar itu sama dengan X. Maka di sini benar dikalikan X gitu ya. Aduh, ini sama nih. Saya misalkan bukan X ya, biar tidak sama dengan kali. Misalkan yang benar itu sorry. Saya misalkan yang benar itu B. Maka di sini 3 kali B gitu ya. Nah, berarti yang salah berapa ini yang salah? Banyaknya yang salah. Yang salah itu berarti yang dijawab itu 31 dikurangi yang benar yaitu B. Nah, dikurangi B. Maka yang salah ini kita kalikan dengan 31 kurangi B. Ini hasilnya berapa? Hasilnya 3B. Yang ini hasilnya berapa ini? 3 negatif 31. Ini negatif 1 kali negatif B berarti tambah B. Nah, ini tentunya 0 kali 9 itu 0. Nah, kalau kita jumlahkan, nah, ini akan menjadi nilai skor yang diperoleh ini. Ya, menjadi skor yang diperoleh. Nah, itu skor. Itu sama dengan 81 ya. Jadi karena diketahui 81 berarti ini kita tambahkan dulu 3B ya ditambah B dikurangi 31 sama dengan berapa ini tadi 81. Nah, maka kita akan peroleh nanti B-nya itu kan yang benar gitu ya. Nah, sehingga menjadi 3B tambah B itu 4B sama dengan 81, ini pindah jadi ditambah. Nah, jadi 4B sama dengan 112. Betul ya, 112. Maka B-nya sama dengan berapa? 2. 8 masih 32. 32 dibagi 4, 8. Nah, jadi yang dijawab benar oleh Dedi adalah 28. Maka jawabannya D. Nah, itu biasanya kita kan ditanyakan berapakah skor yang diperoleh. Nah, ini diketahui skornya, tetapi ditanyakan berapa soal yang dijawab benar oleh Dedi, gitu ya. Nah, seperti ini.
sebagai pengetahuan, ya mungkin saja di ASPD atau di tryout mungkin keluar ya. Kalau ditanyakan skornya biasanya mudah ya. Nah ini ditanyakan yang benar berapa. Gitu. Sebelum dilanjut, mungkin ada pertanyaan? Oke, bisa? Lanjut ya. Kita lanjutkan. Ya. Gimana? Ya, Pak. Lanjut. Oke, siap. Nomor 2. Ibu membuat roti dengan bahan 10,3/4 kilogram terigu, 2,5 kilogram gula, dan 1,3/4 kilogram mentega. Ketiga bahan tersebut dicampur jadi satu. Ya. Jika sebuah roti dibuat dengan berat, jadi setiap roti satu buah roti itu beratnya 3/10 kilogram dari campuran tadi. Banyaknya roti yang dapat dibuat oleh ibu adalah, nah, ini ya. Jadi untuk mencari banyaknya roti, ya, jadi banyak roti yang dapat dibuat itu sama dengan berat semua bahan, ya, berat semua bahan dibagi dengan berat sebuah roti, ya, sebuah roti. Nah, sehingga di sini kita akan kita hitung ya. Jadi ini 10,3/4 ditambah 2,5 ditambah 1,3/4 dibagi dengan 3/10. Nah, ini kalau pembagian pecahan seperti ini, bagaimana ini ya? Nah, kalau kesulitan, kalian bisa mencari dulu. Ya, jadi, misalkan di sini berat semua bahan, ya itu sama dengan dia berapa? 10,3/4 ditambah 2,5 ditambah 1,3/4. Ini kita untuk menjumlahkan ini yang bulat dulu kita jumlahkan 10 tambah 2 tambah 1. Kemudian ditambah yang pecahan 3/4 ditambah setengah ditambah 3/4. Ya, diperoleh ini 12, 13 ditambah ini jadikan per 4, 3/4 ditambah 2/4 ditambah 3/4 diperoleh 13 ditambah ini 6, 8 ya. Betul ya. 8/4 itu 2. Nah, jadi berapa? 15 kilogram. Oke. Berarti ini sama saja dengan berapa ini? 15 kilogram dibagi 15 kilogram dibagi 3/10 atau sama dengan 15 dikali 10/3.
dibagi 3, ya, berapa? 5, berarti 5 kali 10, yaitu berapa? 50. Nah, ini adalah banyaknya roti yang bisa dibuat, ya, gitu. Jadi jawabannya adalah A. Oke ya. Yang penting kalian bisa ini memahami soalnya dulu ya. Kalian biasanya kelemahan yang saya lihat itu ada di bagaimana bisa menerjemahkan soal. Oke, bisa dilanjut. Saya. Bisa, Pak. Oke. Saya lanjut lagi soal berikutnya nomor 3. Pada suatu denah berskala 1:800. Jadi diketahui skalanya 1:800. Tanah Pak Rudi berbentuk persegi panjang dengan ukuran 12 kali 10 cm. Sedangkan tanah Pak Barata berbentuk persegi dengan sisi 10 cm. Selisih luas sesungguhnya tanah Pak Rudi dan Pak Barata adalah, ya, berarti kita cari dulu ya luas tanah Pak Rudi. Yang pertama, luas tanah Pak Rudi. Itu berarti karena skalanya 800, berarti berapa ini? 12 kali 800 dikali lagi, ya, dikali berapa? 10 kali 800. Ini luasnya, luas sebenarnya, ya. Sehingga sama dengan berapa ini? 9600 dikali 8000. Ya. Nah, ini berapa ini? Kita hitung ya, biar cepat saya pakai kalkulator saja. Sebenarnya kalau mau dihitung ya, tapi saya hitung di sini aja biar kalian juga tahu menghitungnya. 96 kali 8. 8 kali 6, 48. 9 kali 8 itu 72 tambah 4, 76. Berarti 768, nolnya 5 cm persegi. Ini kalau dijadikan meter, ini setiap tingkat itu berkurang nolnya 2. 1, 2. Berarti 7680 meter persegi. Nah, itu ya. Nah, ini luas tanah Pak Rudi. Sekarang luas tanah Pak Barata. Nah, ini Pak Barata berarti berapa ini? 10 kali 800 dikali 10 kali 800, ya. Jadi ini 8000 berarti 64000. Nolnya 4 ya. Oke, berapa nih? 1 2 3 4 5 6 ya. Ini sentimeter persegi. Kalau jadikan meter ini 1 2 ya. Desimeter berarti 6400 meter persegi. Nah, sehingga selisihnya sama dengan berapa ini? Yang besar punya Pak Rudi, berarti 7680 dikurangi 6400.
berapa ini? 0, 8. Kalau di belakang ini 80 paling ini D paling ya. 0, 8, 6 kurangi 4, 2, 7 kurangi 6, 1 ya, 1,280 meter persegi. Jawabannya D. Ya. Oke, seperti itu. Bisa ya, ini. Jadi kita cari satu persatu. Ya, jadi dicari luasnya masing-masing. Ingat, jadi untuk mencari luas kalian tidak langsung ini 12 kali 10 kemudian kali 800 ya, tidak, tapi masing-masing panjangnya harus kalikan 800 gitu ya. Di skalanya ini masing-masing kalikan 800, tidak 12 kali 10 baru kali 800, itu salah. Jadi ini adalah skala untuk panjang ya. Kalau untuk luas ya harus dikalikan, dikuadratkan 800 kuadrat atau panjangnya kali 800, lebarnya juga kalikan 800 gitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut. Atau mungkin masih ada yang nulis? Lanjut ya. Sebuah rumah direncanakan selesai dibangun selama 40 hari oleh 14 pekerja. Setelah dikerjakan selama 13 hari, pekerjaan terhenti selama 6 hari. Agar pekerjaan selesai tepat waktu, banyak tambahan pekerja yang diperlukan adalah, ini sudah sering ya. Sudah sering tapi perlu diingat ya, jangan lupa ya. Jadi waktu pekerjaannya, kemudian jumlah pekerjanya. Kalau waktunya 40 hari, maka jumlah pekerjanya 14. Tapi kemudian dikerjakan selama 13 hari, berarti sisanya 27. Itu ya, 27. Kalau 27 ini diteruskan oleh 14 pekerja, itu akan selesai tepat waktu. Tetapi karena ini terhenti 6 hari, berarti sisanya tinggal 21. Agar sisa 21 hari ini bisa selesai, maka tentunya pekerjanya harus ditambah karena ada 6 hari yang tidak digunakan untuk bekerja. Ya, agar 21 ini bisa selesai, maka di sini harus ditambah, yaitu berapa? Pekerjanya 14 ditambah X. Nah, ini tambahannya. Nah, atau di sini X gitu. Tapi kalau ini X nanti ini harus dikurangi ya. Nah, saya akan pakai tambahannya X, berarti ini 14 tambah X ya. Maka kita bandingkan ya, perbandingan berbalik nilai. Yaitu apa? 14 ditambah X dibagi dengan 14 akan sama dengan 27 dibagi 21. Ya. Nih. Kemudian ini bisa disederhanakan 27 per 21 dibagi 3, dibagi 3 itu 9, dibagi 3 7. Kemudian kalikan silang ya. Berarti 7 kali 14 ditambah X sama dengan 9 dikali 14. Nah, ini jadi dikali silang ya. Nah, kemudian diperoleh 7 kali 14 itu 70 ditambah 28, 98 ya, 98 ditambah 7 kali X berarti 7X.
sama dengan 9 kali 14, 90 dengan 32, 122. Dengan 36, 126 ya, 126. Sehingga 7X sama dengan 126 dikurangi 98. 8, ini 11, 2, 28. Berarti X-nya sama dengan 28 dibagi 7, yaitu 4. Maka tambahannya adalah 4, langsung ketemu gitu ya. Ya, di sini. Ya, cara lain bisa juga nanti kalau ini tidak 14 tambah X tapi mungkin Z gitu ya. Nanti ketemu Z, kalau Z-nya sudah ketemu berarti Z dikurangi 14. Gitu. Nanti Z-nya akan ketemu 16. Nah, 16 kurang 14 itu 4. 18 ya, 18. Gitu ya. Saya kira masih mudah. Atau mau ditulis juga cara yang kedua. Jadi cara 2 itu ya, waktu bekerja ini 40, 14, kemudian kurangi 13 ini 27, ini masih 14, kurangi 6, 21, ini Z ya. Nah, sehingga ini dibandingkan jadi Y per 14 sama dengan 27 per 21 atau Y sama dengan ini 9 berarti 9 per 7 dikali 14 dan ini coret 2 berarti Y sama dengan 18. Jadi tambahan itu sama dengan 18 dikurangi 14 sama dengan 4 orang. Jadi bisa seperti ini atau kita langsung pakai ini. Sebenarnya sih mudah atau cepat yang sini ya, tapi kadangkala kalau menggunakan ini kadangkala kalian menemukan Y sama dengan 18 itu nanti kalau di sini ada 18 kalian langsung pilih yang 18. Seharusnya kan masih dikurangi 18 kurangi 14 gitu. Nah, itu. Jadi silahkan mau pakai yang mana ya. Itu tulis saja. Oke, seperti itu. Lanjut lagi ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Lanjut. Nomor 5. Nah, hasil dari 2 pangkat 4 dikali 4 pangkat 3 dibagi 8 pangkat 3. Nah, ini cukup mudah, jadi kita hanya menyederhanakan saja. 2 pangkat 4 dikali 4 pangkat 3 dibagi 8 pangkat 3. Nah, ini kalau dihitung juga bisa langsung 2 pangkat 4 itu berapa? 16. Kemudian 4 kalikan 4 pangkat 3. Pangkat 3 itu 64, berarti 16 tambah 63 dibagi ini. Nah, bisa juga, tapi bisa kita sederhanakan 2 pangkat 4 dikali ini 4 itu juga bisa ditulis begini. 2 pangkat 2 pangkatkan 3. Kemudian 8 itu kan 2 pangkat 3. Nah, ini bisa ditulis seperti ini. Kemudian ini 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 9. Nah, kemudian ini sesuai dengan sifat. Ini 2 pangkat 4 ditambah 6 dibagi 2 pangkat 9.
atau 2 pangkat 10 dibagi 2 pangkat 9. Nah, ini sama saja dengan 2 pangkat 10 kurangi 9 atau sama dengan 2 pangkat 1 atau 2 saja. Tuh. B jawabannya. Ini kalau menggunakan sifat ya, sifat-sifat dari perpangkatan. Apa ada cara lain? Ya ada, kalau kalian itu tadi ya, dihitung itu juga boleh. Kalau misalkan saya mau ini Pak, bilangan pokoknya 4 boleh enggak? Ya boleh saja. Gitu. Oke, lanjut. Lanjut. Screen. Lanjut ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, masih 8, 9, 10. Ada sebenarnya 11. Ya, 11 anak sudah semuanya ya. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Berenam, bentuk sederhana dari 4 akar 12 kali 2 akar 8 dibagi 50 akar 50 ditambah akar 18 ya. Kemarin ada ya keluar seperti ini ya di tryout-nya. Oke. Nah, kita bahas ya perlahan-lahan ya, santai. 4 akar 12 dikali 2 akar 8 dibagi dengan akar 50 ditambah akar 18. Nah, ini akan kita sederhanakan akarnya ini ya biar lebih mudah. Nah, 12 akar 12 itu kan bisa dinyatakan dengan akar 4 kali 3. Kemudian 2 akar 8 itu 4 kali 2. Betul ya? Nah, kemudian di yang bawah 50 itu akar. Nah, jadi yang dicari faktor yang bisa diakar yaitu 25 berarti kali 2 ditambah 18 itu 9 kali 2. Oke, selanjutnya akar 4 kan tahu ya 2 ya, berarti ini 4 kali 2 akar 3 dikali 2 kali 2 akar 2 dibagi ini 5 akar 2 ditambah 3 akar 2 ya, akar 25 itu 5, akar 9 itu 3. Baik, ini 4 kali 2 8. 2 kali 2 4 berarti 8 kali 4. 8 kali 4 itu 32. Jadi 32 dikali akar 3 dikali akar 2 dibagi ini akar 5 akar 2 tambah 3 akar 2 itu 8 akar 2. Di sini ada akar 2 dibagi habis ya. 32 dibagi 8 itu 4, berarti 4 masih di sini ada akar 3. Maka jawabannya adalah 4 akar 3. Ya, jawabannya B. Ya, untuk menyederhanakan operasi bentuk akar ya. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Bisa ya Nana ya. Ini kemarin juga keluar seperti ini ya. Hanya angkanya yang beda. Tapi saya lihat banyak yang salah juga di analisis saya. Bisa ya Nana ya?
Bisa, Pak. Kita lanjut lagi. Perhatikan pola berikut. Banyak lingkaran pada pola yang ke-12 adalah. Oke ya, jadi pola pertama ini ada 2 lingkaran. Pola kedua ada 5 lingkaran. Pola ketiga ada 9 ya, ada 9. Kemudian pola keempat ada 9 tambah 14 ya. 14. Nah, ini pola pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, ini diminta yang ke-12. Ini selisihnya 3. Selisihnya 4. Selisihnya 5. Berarti kan 2 tambah 3. Ini 5 tambah 4. Ini 9 tambah 5. Nah, padahal diminta yang ke-12. Kalau kita cari rumusnya menggunakan rumus agak panjang. Nah, karena yang dimintanya 12, lanjutkan saja. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ini ditambah berapa? Tambah 6. Berarti 20. Tambah 7. 27 tambah 8 berarti 35. Betul ya? Tambah 9 44 tambah 10 54 tambah 11 65 tambah 12 77 tambah 13 90. Betul ya? 90 pola yang ke-12. Nah, ini kan cukup mudah, cepat ya, tidak usah ini bagaimana ya mencari rumusnya, itu kan susah. Apa tidak bisa dicari rumusnya? Bisa, tapi akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, sehingga kita pilih yang cepat saja, kita urutkan karena yang diminta hanya pola yang ke-12. Kalau diminta pola yang ke-30, 50 ya oke, kita akan cari rumusnya. Gitu ya. Jadi cukup diurutkan. Ya, kita lihat polanya. Polanya itu ternyata hanya ditambah. Ya, tambah dengan bilangan asli berikutnya ya. Ya, baik, kita akan lanjut ya. Ini saya kira bisa. Nomor 8. Bakteri berkembang biak dengan membelah diri menjadi 2 setiap 20 menit. Ya. Jika dalam sebuah media pada pukul 10 terdapat 15 bakteri, maka banyaknya bakteri pada pukul 12 adalah. Nah, ini sama dengan yang tadi, cukup diurutkan. Nah, jadi ada pada waktu 0 menit itu ada 15 bakteri. Nah, bakteri ini setiap 20 menit itu membelah diri menjadi 2. Nah, padahal di sini yang dimulai pada pukul 10 ya, 10.00. Nah, kemudian kita akan berarti kalau setiap 20 menit itu berarti di sini pukul 10.20, 10.40, 11.00, 11.20, 11.40, 12.00. Nah, sampai di sini kan. Nah, sehingga ini kan
tidak terlalu panjang. Nah, ini kita urutkan saja. Karena membelah diri menjadi 2 berarti dikalikan 2 ya, 30. Kalikan 2 berapa? 60. Kali 2 120. Kali 2 240. Kali 2 480. Kali 2 960. Nah, ini kan pukul 12 berarti berapa? Ini yang kita cari. Yaitu B ya. Ya, 960 bakteri yang pada pukul 12. Oke. Bisa ya? Saya minum lagi. Bisa ya, Nana ya? Lanjut. Andi membeli sepeda seharga 400.000. Wah, kalau sekarang itu sepeda tidak ada yang harganya 400.000. Paling ini sepeda second ini ya. Ya, sekarang sepeda itu mahal-mahal. Ya, enggak apa-apa. Ini ya 400.000. Agar menarik, Andi membelikan tambahan lampu sepeda. Sepeda tersebut dijual dengan harga 495.000 dan untung 10%. Harga lampu sepeda tersebut adalah berarti ini kan dijual dengan harga 495. Untungnya 10%. Berarti nanti akan ketemu harga lampunya berapa. Nah, untung itu selalu untungnya itu selalu diukur dari harga beli. Jadi untung itu sama dengan 10% dikalikan dengan harga belinya. Harga beli. Jadi untung sama dengan 10 per 100 dikalikan 400.000. Ini sama dengan berapa ini? Ya, coret, ya. Kemudian ini coret. 40.000 untungnya. Nah, untungnya 40.000. Padahal harga jual itu sama dengan harga beli harusnya atau gini, seharusnya kalau tanpa lampu itu harga jual itu harga beli ditambah untung. Nah, harga jualnya kan berapa ini? 400.000 ditambah 40.000 sama dengan 440.000. Ini harga jual seharusnya. Sehingga harga lampu mana ya? Ini harga jual, ini harga jual. Kita akan membuat kata-katanya. Oh, ini kan tanpa lampu ya, tanpa lampu. Oke, harga lampu itu sama dengan harga jual ini. Harga jual dengan lampu dikurangi harga jual tanpa lampu. Ya, tanpa lampu. Nah, berapa ini? 495.000 dikurangi 440.000. Berapa ini?
55 ya, 55.000. Betul ya, Pak, 55.000. Nah, ini jawabannya D. Atau mungkin dari sini ya, jadi atau setelah ini ketemu itu gini, atau harga lampu itu sama dengan ya harga jual dikurangi dengan apa? Dengan harga beli plus untung ya. Hingga 495.000 dikurangi 400.000 ditambah 40.000. Ya sama saja nanti ketemu ya. 490.000 dikurangi 440.000. Itu sama dengan 55.000. Jadi sama saja ini ya. Bisa betul ya. Ya, jadi untung itu selalu diambil dari atau dikalikan harga beli ya. Jadi mencari untung itu dari harga beli. Begitu juga mencari kalau rugi itu rugi dari mana? Dari harga beli. Nah, itu yang harus kalian ingat. Jangan sampai keliru nanti untungnya dikalikan harga jual itu nanti salah. Ya. Bisa ya? Kita lanjut. Aduh, waktunya kok cepet banget ya. Oke, nih nomor 10. Nah, ini kemarin juga ada ditanya ya. Nah, nomor 10. Oke. P sama dengan ini 2x tambah 3, X sama dengan 3x kurangi 4. Yang ditanyakan ini ya. 2P dikurangi 3X sama dengan, berarti 2, P-nya kita ganti dengan ini 2X ditambah 3. Kemudian dikurangi 3, X-nya kita ganti 3X dikurangi 4. Sehingga diperoleh ini 2 kali 2x ya, ini 4x. Kemudian 2 kali 3 itu 6. Dikurangi negatif 3 kali 3x, negatif 9x. Kemudian negatif 3 dengan negatif 4 itu ditambah 12. Sehingga sama dengan berapa? 4x dikurangi 9x. Ya, 4x kurangi 9x ditambah 6 ditambah 12. Ya, ini berarti negatif 5x ditambah 18. Jadi jawabannya ada yang salah enggak ya ini ya? Ini betul ya, 2 ini benar ya, plus ini negatif, ini kan negatif. Harusnya ini 18 ya, 12 tambah 6. Oke. Nah, ini harusnya ini ya. Jadi ini yang betul negatif 5x ditambah 18. Ini tidak ada yang betul ya, jadi kita buat E ya. Oke, Nana bisa ya, jadi pahami ya. Ya, 10 soal, ini sudah jam 17.59 ya. Ini mungkin ada satu lagi ya. Oke.
Satu lagi. Diketahui persamaan sepertiga kali 2x kurangi 1 ditambah setengah. Ini sama dengan 1/4 kali 3x ditambah 2. Nilai dari 2x ditambah 3. Nah, ini persamaan. Nah, akan kita selesaikan. Sepertiga kali 2x min 1 ditambah setengah sama dengan 1/4 kali 3x ditambah 2. Oke, di sini kalau kita mengerjakan dengan pecahan seperti ini biasanya kan kesulitan, maka kita akan ubah menjadi bulat. Caranya bagaimana? Kita kalikan dengan KPK dari penyebut-penyebutnya. 3, 2, 4. Itu KPK-nya adalah 12 ya. Jadi ini KPK dari 3, 2, 4 yaitu penyebutnya ya. Nah, sehingga 12 kali sepertiga itu kan 4. Ya, kali 2x min 1. Nah, ini karena ini jumlah, maka setengahnya juga kalikan 12. Setengah kali 12 itu 6. Ini perkalian berarti salah satu saja yaitu 1/4. 1/4 kali 12 itu 3 ya, 12 bagi 4. Di 3x ditambah 2. Nah, ini akan lebih mudah. 4 kali 2x itu 8x. 4 kali negatif 1 itu negatif 4 ya, ditambah 6 sama dengan 3 kali 3x itu 9x, 3 kali 2 itu 6. Oke. Sehingga di sini kita pindah ya, 9x-nya 8x, ini 9x pindah jadi kurangi 9x. Ini 6, yang ini pindah ya, jadi kurangi 6 tambah 4 ya. Di sini negatif x sama dengan 6 kurangi 6, 0 tambah 4. Berarti negatif x sama dengan 4. Berarti x-nya sama dengan, ya, ini dikalikan negatif 1, ini negatif 4. Ya, jadi x sama dengan negatif 4. Nah, kalian jangan terkecoh, langsung dipilih C. Padahal yang ditanyakan ini. Nah, gitu ya. Jadi 2x ditambah 3 sama dengan 2 dikali negatif 4 ditambah 3. 2 kali negatif 4 itu negatif 8 ditambah 3. Berarti sama dengan negatif 5. Nah, ini yang betul. Ya, jadi jawabannya D. Nah, seperti itu. Ya. Tadi gelandang 10 menit ya, kita lanjut lagi ya. Kita satu lagi ya, satu nomor lagi. Oke, kita lanjut. Nah, ini. Perhatikan diagram Venn berikut. Diketahui pernyataan berikut. A gabungan B ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 9. Irisannya ini A dikurangi B ini komplement A irisan B ini. Nah, ini mari kita cari. Kita cari A gabungan B. A gabungan B itu berarti ini yang ada di ada di dalam dua lingkaran ini. Berarti berapa? 1, 2, 3, 4, kemudian 6, kemudian 7, kemudian 9. Di sini ada enggak? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9. Betul ya ini ya? Ya, ini betul. Berarti ini anak-anak, kalau nomor 1 sudah betul, berarti yang tidak ada nomor satunya salah. Berarti ini jangan, ini pasti salah. Nah, kemudian kita tinggal 2 dan 4 ini. Nah, 2 dan 4. Kita pilih yang mana? Apakah 2 atau 4? Nah, kita pilih misalkan yang 2. A irisan B. A irisan B itu adalah yang
menjadi anggota A juga menjadi anggota B, yaitu yang mana? Yang ini kan, ya, yang ada di sini irisannya ini. Berarti berapa? 2, 3. Nah, irisannya A, apa 2, 3. Di sini A irisan B berapa? 1, 4, 6, 7, 9. Berarti salah toh? Nah, kalau salah berarti yang C salah. Oh, berarti jawabannya D. Kita enggak usah apa namanya? Membuktikan yang nomor 4. Nah, tapi jelas ya, benar. Itu. Nah, kalau di komplement ya, jadi untuk pengetahuan, kalau di komplement itu berarti kalau komplement A irisan B itu sama dengan yang bukan ini, yang bukan 2 dan 3 tapi masih di dalam kotak. Yaitu apa? Ya selain 2 dan 3. Berarti 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Betul kan ini ya?